Halo sahabat Tangerang, balik lagi di Podong Podcast bareng Tangerang TV. Gue Agung. Kali ini gue bakal ngobrol-ngobrol sama Mbak Yeni Syafitra, pemilik Yesha Fitra Indonesia, asal Karangtengah, Kota Tangerang. Dan buat sobat Tangerang yang pengen buka usaha dan juga yang udah usaha tapi nggak bisa survive di kala pandemi, pas banget nih Mbak Yeni bisa survive di kala pandemi. Penasaran kan? Langsung aja ya, gue sambungin sama Mbak Yeni. Oke, sekarang kita udah terhubung sama Mbak Yeni. Dia selaku owner dari Yesia Frita Indonesia. Halo Mbak Yeni. Halo Mas, selamat siang. Iya, selamat siang. Gimana kabarnya Mbak Yeni? Baik, sehat alhamdulillah. Oke, oh ya ngomong-ngomong, kayaknya maskernya bagus banget nih Mbak. Iya, ini printing Mas. Wah, dan itu apa? Salah satu produknya ya Mbak ya? Betul, produk Oh, kita ada selama pandemi masker, masker katun, masker tenun, masker bordir, dan ini yang booming masker printing. oke. Oh ya, kan Mbak Yeni kan pemilik dari Yesia Frita Indonesia ya. Sebelumnya saya pengen tahu Betul. dulu nih, Yesia Frita Indonesia itu apa sih Mbak secara singkatnya itu? Ya, Syafrita Indonesia adalah nama kepanjangan saya. Nama saya Yeni Syafrita, kemudian kita bikin, kita bangun jadi Syafrita gitu biar lebih ikonik aja. Oke, ternyata emang ada dari nama juga ya, yaitu Mbak Yeni Betul, Syafitra. nama sendiri, Oke. betul. Oh ya Mbak, di kala lagi pandemi kayak gini ya Mbak, bagaimana Mbak Yeni melihat peluang usaha di kala pandemi Mbak? Untuk karena pandemi sendiri, aku awalnya memang tadinya produknya handmade dan souvenir aja, tas dan souvenir handmade begitu. Tapi karena selama pandemi ini kita punya grup di Crafter Ciledug itu punya apa ya, punya wawasan atau punya ide gitu untuk donasi masker ke rumah sakit di Jakarta, Tangerang, dan anak yatim piatu, sehingga ketika kita mengumpulkan masker ada ide juga untuk bisnis di dalamnya gitu. Setelah donasi masker berkurang karena masker medis yang sebelumnya langka gitu, ya udah kita sama-sama untuk menjahit masker yang bisa dibeli oleh masyarakat seperti itu. Oke, berarti emang awal idenya tuh dari kegiatan sosial dulu ya Mbak ya, yang pada Ya, saat waktu itu betul, betul, masker betul, tuh bisa dibilang langka lah ya, dan ada kebijakan betul, boleh memakai masker kain kayak gitu ya. betul, betul. Oh iya, di kala pandemi kayak gini nih ya Mbak, sebenarnya tuh pandemi itu menyulitkan nggak sih Mbak buat dari apa ya, dari Mbak sendiri gitu sebagai selaku pengusaha? Kalau menyulitkan, ya ada juga kesulitannya karena mendapatkan bahan baku tidak semudah sebelum pandemi begitu ya, tidak bisa belanja offline langsung ke toko, jadi hanya melalui online begitu. Kemudian pasarnya juga yang tadinya ada pameran-pameran dari dinas, ada pameran secara mandiri di perkantoran, saat pandemi kita harus di rumah. Jadi benar-benar produksi aja di rumah gitu. Nggak bisa ikut pameran kemana-mana gitu. Oke, oh ya kan dilihat juga nih apa masker yang Mbak Yeni pakai tuh bagus banget gitu, karena bisa bisa dibilang beda sama masker-masker pada umumnya gitu. Nah, sebelum ide itu tercetus, sebelumnya ada riset nggak sih Mbak mengenai masker itu sendiri? Ya, kalau mengenai masker sendiri itu kan biasanya diinformasikan 2 atau 3 lapis begitu ya. Dan masker kain sendiri tidak sembarang kain yang digunakan. Jadi harus nyaman juga digunakan. Bisa sesuai 2 lapis dan 3 lapis juga tergantung dari customer sendiri. Walaupun 2 lapis, insya Allah kalau untuk masker dari kita Yesafrita Indonesia, ini outernya sendiri dilapisi dengan pislin atau tricot. Jadi kepadatan dari kainnya sendiri itu sudah padat gitu, walaupun 2 lapis. Atau yang kalau misalkan ada permintaan 3 lapis pun kita layani 3 lapis begitu. Oh ya Mbak, selain masker nih, produk apa aja sih Mbak yang dipasarkan sama Mbak Yeni? Untuk produk sebelum masker adalah produk tas dan souvenir handmade gitu.
Kalau masker kan ini ya, masker printing begini. Sebentar ya, saya buka. Kemudian ada tas handmade-nya sendiri. Di masa pandemi saya mengeluarkan produk baru, yaitu tasnya ini ada tisu basah di bagian depan, kemudian ada tisu kering di bagian belakang, atau ada tempat handphone juga bisa, ini tisu kering seperti itu. Kemudian di dalamnya sendiri ini ada slot kartu. Jadi kalau untuk para wanita ini biasanya tidak perlu bawa dompet juga nggak masalah ya, tapi ini masuk dompet, HP, dan ada ruang serbaguna. Jadi selain ada masker, tas ini juga serbaguna untuk di masa pandemi. Kemudian ada hand sanitizer yang bisa digantung di sini di leher. Kemudian bisa di-adjust talinya, begitu. Oke, berarti bisa dibilang modelnya tuh mengikuti apa ya? Mengikuti kondisi saat ini lah ya. Iya, betul Iya, sekali. Jadi ketika pandemi kita berinovasi, iya benar begitu. ya. Berinovasi dengan apa ya? Dengan sesuai dengan kondisi, dengan kebutuhan ya, kebutuhan masyarakatnya. Iya, iya betul sekali. Ngomong-ngomongin nih Mbak, kan dari tadi kan apa namanya? Mbak kan memproduksi masker nih ya pada saat Ya. pandemi. Nah, kalau boleh tahu omsetnya tuh berapa sih Mbak? Omsetnya sendiri untuk masker aja atau dengan tas? Kalau Kalau untuk masker, untuk maskernya? untuk masker aja itu di antara range 7 sampai 10 juta. Kalau misalkan ada proyek besar begitu ya dengan untuk perkantoran itu bisa lebih. Wow, berarti termasuk apa ya? Bisa dibilang tuh besar banget ya. Nah, Iya, kalau seandainya dilihat lumayan. nih Mbak, dari penghasilan ya atau omset sebelum pandemi sama sesudah pandemi itu lebih besaran mana Mbak? Kalau sebelum pandemi sendiri kita ada pameran-pameran yang omsetnya sudah lumayan besar begitu, dan setelah pandemi memang dari tas sendiri memang agak menurun seperti itu. Dan jadi omset dari sebelum pandemi setelah pandemi itu sebetulnya sih balance ya. Tapi memang lebih terasa di pandemi ini sih karena masker saja sudah ribuan yang saya buat sendiri begitu. Oke, berarti pandemi itu istilahnya bisa dibilang bukan bukan sebuah musibah juga ya, tapi ada sebuah manfaatnya juga dan juga ada sebuah keuntungannya. Iya betul, membawa berkah Nah, juga, iya benar. tapi tidak tidak serta-merta senang juga sih ya karena pandemi, semoga sih cepat berakhir begitu. Tapi ketika pandemi ini ada peluang-peluang usaha yang ternyata bisa kita jadikan bisnis begitu untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah. Oke, karena emang bisa dibilang di kala pandemi kayak gini ya Mbak, banyak banget pengusaha-pengusaha itu yang malah yang istilahnya down, ya dia malah terlalu berpikir, ah ini tuh sebuah musibah, jadi dia nggak terlalu memikirkan sebuah inovasi, bener nggak Mbak? Betul, Oke, nih betul, betul. buat dari Mbak ini sendiri, ada nggak sih Mbak tips dan juga trik lah istilahnya buat para pengusaha ya, yang istilahnya baru baru pengen menjadi seorang pengusaha atau yang sudah jadi pengusaha lama, nah gimana caranya biar tetap bertahan di kala pandemi seperti ini? Ya, istilahnya seperti Mbak Yeni lah, yang istilahnya omsetnya tuh alhamdulillah masih tetap gitu. Ya. Kalau untuk yang pemula, saya sarankan sih bisa mencari fashionnya sendiri begitu ya. Ada di mana, setelah itu lihat-lihat YouTube, biasanya inspirasi sendiri datang dari YouTube. Banyak juga pola-pola atau tutorial yang gratis begitu, yang bisa membuka peluang usaha lebih besar lagi ke depannya dan memanfaatkan momen. Artinya misalkan seperti sekarang secara sedang pandemi, saya yang tadinya dari tas kemudian merubah mengikuti tren begitu dengan masker. Dari maskernya pun tadinya katun, kemudian tenun begitu ya. Terus ada juga sih masanya ketika masker itu agak menurun begitu, tapi kita putar otak lagi untuk bisa berinovasi lagi dengan yang lain. Contohnya seperti bordir, katun bordir. Setelah katun bordir menurun, kita inovasi lagi. Kita inovasi ulang dengan katun printing. Dan ternyata yang lebih booming ini katun printing. Jadi jangan lelah, jangan patah semangat, terus berinovasi, terus uh,
semangat dan kita cari peluang di antara kesusahan-kesusahan atau pandemi ini gitu. Tidak semuanya adanya kesedihan, tapi pasti ada peluang buat para usaha untuk bisa tetap maju dan berdiri usahanya. Oke, jadi buat para pengusaha nih, jangan langsung saya jangan langsung pesimis. Sebenarnya itu Betul, masih betul. banyak banget istilahnya hal-hal yang masih bisa kita lakuin ya di kala pandemi ini ya Mbak Yeni. Iya, betul Oh ya, sekali. dari Masih tadi kan banyak. ngomongin maskernya Mbak Yeni nih. Ya. Sebenarnya saya pengen tahu nih, apa sih yang ngebedain maskernya Mbak Yeni sama masker-masker yang lainnya? Kalau untuk masker yang saya buat itu insya Allah dengan pola yang sudah nyaman begitu. Dengan kemudian masker Yesafrita Indonesia ini dilapis tadi ya dengan tricot atau pislin, jadi kerapatan bahan sendiri itu menjadi rapat dan menjadi tegak. Jadi insya Allah ada ruang di tengah yang tidak bikin engap kalau pakai masker begitu. Dan keunikan maskernya sendiri dari motif-motif yang kita punya untuk dewasa maupun anak-anak begitu. Jadi anak-anak mau pakai masker biasanya kalau motifnya lucu-lucu begitu. Oke, jadi istilahnya nggak cuma memikirkan sebuah kesehatan ya, tapi juga tentang fashionable-nya ya Mbak ya? Betul. Oke. Kalau untuk kita di sini outernya sendiri secara dilihat gitu ya unik, fashionable, tapi untuk innernya kita tetap pakai katun yang lembut dan nyaman untuk di muka begitu. Jadi betah aja gitu pakai masker seperti biasa enggak pakai masker. Iya benar banget, karena emang banyak sih pengusaha-pengusaha yang lebih melihat fashionnya tapi nggak ngeliat dari fungsinya kayak gitu ya Mbak ya. Tapi dengan Betul, masker betul. yang Mbak ini tuh fashionable-nya dapet, tapi fungsinya juga nggak dilupain gitu. Betul, betul. Oh ya Mbak, Betul ngomong-ngomong, sekali, Mas. untuk kisaran harganya tuh berapa sampai berapa Mbak? Untuk kisaran harga sendiri dari masker katunnya 15.000 sampai masker 15 sampai 35 begitu. 35.000. 35.000 itu masker brokat. Sedangkan kalau masker printing sendiri 25 ribuan. Oke, oh iya Mbak, kan kayak tadi saya habis ngeliat maskernya Mbak nih, jadi kayaknya Ya, tertarik nih sama maskernya Mbak Yeni. Nah, buat masyarakat atau buat sobat-sobat Tangerang nih, gimana sih Mbak caranya buat bisa dapetin masker yang kayak Mbak? kalau untuk kami sendiri produksi di workshop ya, di rumah begitu. Itu bisa kalau handmade sendiri itu bisa pilih motif. Jadi melalui WA saja kita bisa kita kirimkan motif lalu kita jahitkan. Itu untuk yang katun dengan linen atau tenun begitu atau dengan brokat. Jadi brokat warna apa begitu kita kirimkan motifnya bisa. Tapi kalau misalkan untuk printing sendiri bisa melalui IG Instagram saya Yesafrita, kemudian Facebooknya Yesafrita Yeni atau WA-nya tadi di 0812 8758 8135. Oke, jadi buat teman-teman yang mau pesan mungkin bisa lihat ya, nanti ada sosial medianya di layar, oke buat teman-teman. Oke Betul. Mbak, makasih banget nih Mbak, kita udah dapet yang namanya tips dan trik ya buat para pengusaha gimana caranya biar tetap survive atau bertahan di kala pandemi kayak gitu. Dan juga buat Betul sobat-sobat sekali. Tangerang nih yang mau tetap safety tapi tetap fashionable, jangan lupa pakai masker buatan dari Mbak Yeni ya. Betul sekali. Oke. Terima kasih ya Mbak Yeni ya udah luangin Ya, waktunya. terima kasih, terima Oke. kasih. Dadah Mbak Yeni. Semangat, Oke. semangat. Gimana Sobat Tangerang? Banyak banget kan kiat-kiat dan juga manfaat yang disampaikan sama Mbak Yeni. Buat Sobat Tangerang yang mau buka usaha harusnya bisa lebih semangat lagi. Dan buat Sobat Tangerang yang lagi stagnan harus bisa lebih berinovasi lagi. Pantengin terus Podeng setiap hari Kamis jam 19.30 di YouTube channel Kota Tangerang. Dan jangan lupa follow Instagram Tangerang TV serta selalu memperhatikan protokol kesehatan. Bye-bye.